wabarakatuh. Hello guys, my name is Dinda Simeliani. I'm from a 2017 English Education Study Program of IKIP Suwangi. In this video, I want to explain about discourse analysis and phonology. Before that, I want to tell you what is discourse. Discourse is a way or method to analyzing the discourse contained in communication, message, both textually and contextually. Jadi, diskurs ini adalah cara atau metode dalam menganalisis wancana yang terdapat pesan-pesan komunikasi eh, baik secara tekstual dan kontekstual. Nah, apa aja yang terdapat di bukan apa saja sih yang bisa kita analisis menggunakan diskus ini. Nah, contohnya kayak short story, novel, terus conversation, and utterance. Nah, what is phonology? Phonology is the study of sound system of language. Nah, jadi phonology ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem suara dalam bahasa. What is the relation between discourse analysis and phonology? Nah, jadi ketika kita akan misalnya menganalisis sebuah ujaran atau conversation, nah kita bisa menggunakan discourse analysis and phonology ini. Atau ya misalnya itu ya. Nah, jadi dengan discourse analysis and phonology ini kita akan menganalisis menggunakan bagaimana pronunciation-nya, rhythm-nya bagaimana, intonasinya bagaimana. Nah, kita akan tahu gitu dengan menggunakan discourse analysis and phonology ini. The subbab in the discourse analysis and phonology, there are pronunciation, rhythm, word stress and prominence, the placing prominence, and then intonational units, tones and their meanings, key and pitch across speaker. Now, the first I wanna explain pronunciation. Pronunciation is the way in which a word or a language is spoken. Jadi pronunciation ini adalah pelapalan sebuah kata atau bahasa yang diucapkan. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah menggunakan pronunciation itu. Nah, contohnya seperti saya ini sedang menggunakan pronunciation. Nah, contoh lainnya misalnya ada contoh misalnya dalam phonemes. Ketika kita mengucapkan huruf p dan b itu hampir sama, namun maknanya tuh berbeda. Misalnya come and bang, sekilas hampir sama tapi mereka tuh berbeda. The next is rhythm. Rhythm adalah ketukan atau ritme dalam sebuah bahasa yang memberikan bunyi yang khas pada saat berbicara. Nah, jadi misalnya ketika kita sedang berbicara, pasti ada jeda atau kapan kita berbicara cepat atau lambat. Nah, supaya ketika kita berbicara itu tidak terlalu light atau datar, makanya ada ritme ini biar ada iramanya. Stress and prominence. Word stress adalah kata yang di tekanan. Jadi ketika kita mengucapkan kata tersebut ada suatu tekanan. Nah, kalau prominence adalah kata yang diunggulkan. Jadi diunggulkan atau yang menonjol ketika kata tersebut diucapkan. Contohnya a cup of tea. Nah, di sini kata cup dan tea ini ada penekanan.
Lalu yang ditonjolkannya adalah city ini, karena orang-orang bakalan akan ngerti gitu kalau secangkir itu isinya tea. Tapi kalau misalnya a cup of, nah secangkir apa, nah itu kurang tepat ya. Jadi perbedaan antara word stress and prominence ini, mereka tuh saling berhubungan satu sama lain, saling berkaitan. Nah, the next is the placing of prominence. Nah, the placing of prominence ini penempatan si prominence-nya. Nah, tadi contohnya yang a cup of tea itu. Okay, the next is intonational units atau intonation. Intonation is about how we say things rather that what we say. Nah, jadi intonation ini bagaimana cara kita mengatakan sesuatu atau apa yang kita katakan. Without intonation, it's impossible to understand the expression. Jadi kalau jika tidak ada intonasi, maka kita tuh gak bakalan ngerti si speaker, ekspresi speaker itu bagaimana. Oke. Dan di intonation ini tuh seperti tinggi rendahnya suara yang terdapat dalam kalimat atau ketika sedang berbicara. Okay, the next is tones and their meanings. Di tones and their meanings ini ada 4 macam. Yang pertama ada types of tones, and ada grammatical approach, attitudinal approach, and interactive approach. Nah, types of tones ini tuh bagaimana ketika kita bicara tuh ada nada yang tinggi, rendah, atau atas bawah atas, dan datar seperti itu. And grammatical approach itu when we ask to something, jadi ketika kita menanyakan sesuatu pasti kan akan ada pakai tanda interrogatif. Nah, di sini biasanya ketika kita berbicara menggunakan tanda interrogatif itu, menanyakan sesuatu, biasanya nadanya akan tinggi. Nah, yang ketiga adalah attitudinal approach, yaitu nada yang berkaitan dengan sikap dan emosi. Yang terakhir adalah interactive approach, menyampaikan nada apakah intonasi tersebut itu terbuka atau tertutup. And the next is key. Nah, di key ini ada high key, mid key, and low key. Nah, kalau high key itu untuk mengontraskan, kalau mid key ini untuk menambahkan, dan low key ini untuk pengulangan. The next is pitch across speaker. Nah, jadi di pitch across speaker ini ketika si speakernya tuh memakai nada rendah dan si hearingnya tuh menggunakan nada tinggi. Okay, that's all enough for me, and sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.